Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Hari ini kita nggak cuma sekedar ngebahas sebuah teks klasik ya, tapi kita bakal membedah semacam cetak biru psikologis yang luar biasa mendalam dari masa lalu, yang ternyata itu masih relevan banget sama kehidupan modern kita sekarang. Kita bakal ngupas tuntas surah Al-Humazah dan melihat gimana pesan di dalamnya itu bisa mandu kita ke apa yang saya sebut sebagai puncak moderasi. Jadi siapin fokus Anda, karena ulasan ini benar-benar bisa ngerubah cara kita ngelihat ucapan kita, harta kita, dan pastinya kedamaian batin kita sendiri. Angka 104. Yap, ini adalah urutan surah Al-Humazah di dalam Al-Quran. Yang bikin takjub tuh gini, surah yang turun di Mekah ini cuma punya 9 ayat pendek. Cuma 9. Tapi, jangan sampai Anda salah sangka sama ukurannya. 9 ayat ini bawa pesan yang super masif. Benar-benar bisa ngubah hidup, ngasih tahu kita gimana caranya nemuin kedamaian batin yang sejati di tengah dunia yang, ya Anda tahu sendiri lah ya, penuh banget sama perilaku ekstrim belakangan ini. Biar kebayang arahnya, perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 5 titik utama. Mulai dari makna moderasi itu sendiri, terus kita bahas bahaya lisan, lanjut ke delusi harta, masuk ke api penyakit hati, dan terakhir kita bakal tutup dengan langkah praktis buat nyapai si puncak moderasi ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, makna Al-Humazah, puncak moderasi. Sebagai fondasi ulasan kita hari ini, kita perlu nyamain persepsi dulu nih tentang apa sih sebenarnya moderasi itu. Simpelnya gini, moderasi itu jalan tengah. Ini tuh seni buat nggak jatuh ke dalam jurang ekstrim. Nggak terlalu berlebihan, tapi yang nggak terlalu longgar juga. Dan di ulasan ini kita bakal fokus ke moderasi dalam dua hal yang jujur aja paling sering bikin manusia tergelincir. Apa itu? Yaitu cara kita berbicara dan hubungan kita sama harta kekayaan. Kedamaian sejati itu cuma bisa tumbuh kalau kita disiplin jalan di tengah-tengah ini. Lanjut ke bagian kedua, ekstremisme pertama, yaitu bahaya lisan. Kecelakaan besar bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ini adalah ayat pembukanya. Dan luar biasa banget nih, kata kecelakaan besar atau wailun di sini tuh bukan sekedar sentilan ringan ya, sama sekali bukan. Ini tuh peringatan keras, ancaman kebinasaan yang super serius buat yang namanya komunikasi beracun. Teks ini benar-benar nolak mentah-mentah segala bentuk kekerasan verbal yang mirisnya sering banget kita anggap lumrah atau sekedar candaan di pergaulan sehari-hari. Nah, yang bikin saya merinding pas nyiapin materi ini adalah pembedahan psikologis dari dua tipe pelaku kekerasan verbal ini. Pertama itu ada Humazah. Ini tipe orang yang ngumpet di belakang, tukang gosip. Bisa dibilang ini tindakan pengecut ya, ngomongin keburukan pas orangnya nggak ada. Terus yang kedua, ada Lumazah. Nah, kalau ini, mereka yang mencela terang-terangan di depan muka. Mengejek, merendahkan. Kalau di zaman sekarang, ini tuh mirip banget sama budaya perundungan agresif di media sosial. Keduanya ini benar-benar contoh ekstremisme lisan yang ngancurin harmoni di masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ekstremisme kedua, delusi harta. Dari bahaya lisan, kita geser sedikit ke bahaya dompet kita. Ekstremisme harta ini dijabarin ke dalam 3 perilaku yang saling mengikat. Yang pertama, tamak. Yaitu ngumpulin harta tanpa batas, udah nggak peduli lagi dari mana asalnya. Terus yang kedua, sombong. Kerjaannya ngitungin kekayaan terus, ngerasa paling aman, dan akhirnya merendahkan orang lain cuma karena digit di rekeningnya lebih banyak. Dan yang ketiga, ini nih yang paling fatal menurut saya, delusi keabadian. Mereka ngira tumpukan uang itu bisa bikin mereka kekal abadi. Seakan-akan harta itu tameng penolak kematian atau pembebas dari konsekuensi perbuatan mereka. Ini benar-benar puncak dari hilangnya kewarasan moderasi. Masuk ke bagian keempat, hutamah, api penyakit hati. Ini dia, klimaks emosional dari ulasan kita. Teks ini tiba-tiba ngelempar sebuah pertanyaan retoris yang cukup menohok. Tahukah engkau apakah hutamah itu? Coba deh kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya yang pelan-pelan ngancurin orang-orang yang terlalu sibuk ngehina orang lain dan numpuk-numpuk harta itu? Hutomah itu secara harfiah diartiin sebagai api yang menghancurkan. Api yang sengaja dinyalakan, yang saking panasnya, dia membakar sampai nembus ke dalam hati. Ini metafora yang luar biasa penting. Kita nggak cuma lagi ngomongin hari akhir nanti loh. Kita lagi ngomongin api psikologis di dunia saat ini juga. Orang yang serakah, pelit, tukang gosip. Itu hatinya sebenarnya lagi hangus terbakar sama rasa iri, kecemasan yang nggak berkesudahan, dengki, dan kebencian. Di luar mereka mungkin kelihatan kaya, kelihatan dominan, tapi di dalam mereka hangus. Itulah hutomah. Dan dengerin kelanjutannya. Ini lebih ngeri lagi, teksnya bilang sesungguhnya api itu ditutup rapat di atas mereka, dalam tiang-tiang yang dijulurkan. Maksudnya apa?
Gini, pas kita milih buat hidup di jalur ekstrim, entah itu lisan yang beracun atau obsesi buta sama harta, kita tuh sebenarnya lagi ngurung diri kita sendiri. Kita kejebak di dalam penderitaan mental yang kita bikin sendiri, kedamaian kita hancur, hubungan kita sama orang lain rusak, dan seolah nggak ada jalan keluar dari depresi itu. Karena ya, kita sendiri yang ngunci pintunya dari dalam. Oke, bagian kelima, langkah menuju puncak moderasi. Gimana nih aplikasinya di kehidupan kita? Kita udah kelar mendiagnosis penyakitnya, sekarang mari kita lihat kontras solusinya. Kalau kita lihat perbandingan ini, di sisi ekstrim, isinya cuma kekacauan, lisan dipakai buat mencela, harta malah ngelahirin kesombongan, dan hatinya selalu terbakar gelisah. Tapi, coba geser ke sisi moderat. Di situ kita nemuin ketenangan yang luar biasa. Lisan dipakai buat ngomong yang baik-baik aja, atau mending diam sekalian. Harta disikapi dengan rasa cukup, senang berbagi, dan sadar 100% kalau itu cuma titipan. Hasilnya, hati jadi damai, tenang, dan lapang. Ini murni soal pilihan kita mau jalan di jalur yang mana. Dari bedah materi kita tadi, sebenarnya ada 6 langkah praktis yang bisa langsung Anda terapin hari ini juga. Pertama, stop kebiasaan ngumpet di belakang. Kalau ada obrolan yang lagi asyik ngegosip, udah tinggalin aja. Kedua, berhenti mencela atau ngejek orang lain di depan mukanya. Ketiga, buang jauh-jauh sifat serakah, cukupkan diri dengan rezeki yang halal. Keempat, nggak usah sombong atau pamer hitungan kekayaan Anda. Kelima, banyak-banyakin ingat kematian, biar kita membumi dan sadar harta nggak dibawa mati. Dan yang keenam, ini yang paling mendesak. Kalau Anda mulai ngerasa iri, gelisah, atau dengki ngelihat pencapaian orang, sadari kalau api hutama itu lagi mulai nyala di dada Anda. Buru-buru padamkan, pakai introspeksi diri dan berbagi ke sesama. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu benang merah yang pengen saya titipin ke Anda. Puncak moderasi itu adalah hati yang tenang, lisan yang selalu terjaga, dan harta yang dibelanjain di jalan kebaikan. Pesannya udah sangat jelas. Pertanyaannya sekarang buat Anda. Saat Anda menyimak ulasan ini, apakah hati Anda lagi kepanasan terbakar api cemas dan dengki dari hutama? Atau Anda perlahan udah nemuin kesejukan dan kedamaian di jalan tengah yang moderat ini? Coba direnungkan pelan-pelan. Terima kasih banget udah menyimak ulasan materi yang mendalam ini bareng saya. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.